Sakalona gunung dilece danga ijo di sabe takalona lam gle bakaye ngaya dino bakaye akaku ngasing kaluhana li kaye alhamari bang hoka cedanga inangonagam kuda dingonagre tajaga hagre dino bersama-sama tilayu takalon usaha dunon Hai Dayu. Dayu. Alah nak mangaranya tak pakai jajuk tu nya. Dayu. Ekonomi tadi ya menipis, rendahlah ekonomi saya bilang, karena gini, penghasilan sehari-hari kalau daerah pantai ini kan kita ulangi balik, melaut dan penghasilan buah kelapa itu kalau nggak salah aku panennya 2 bulan sekali. Tapi kalau melaut tadi tiap hari, jadi kalau tiap hari itu ke laut bukan penghasilannya mendapat tiap hari, nggak mendapat dia tiap hari. Kadang-kadang pas musiman banyak ikan dapat kira-kira nanti berapa kita bilang ya, satu perahu itu dapat 200.000 gitu. Tapi kalau nggak musiman, jangankan kita bilang untuk dapat biaya untuk kebutuhan sehari-hari, di rumah pun uang ikan untuk makan pun nggak dapat. Kalau pertanian kita kan musiman pertanian. Musiman gini, pas waktu turun ke sawah. Sedangkan kita di daerah Sepampat semenjak dari Kota Pajar sampai ke Mukiman Kuala Bau sekarang kemari, kalau nggak salah aku 2 kali musiman. Kalau sekitar 2 tahun atau 1 tahun tengah nggak turun ke sawah. Kalau dulu enggak, 1 tahun itu 2 kali dulu. Apa dia? Mati. Kenapa kami nggak tahu. Nah, ini mulai layu, ini mulai layu dia. Terus mati kering seperti itu. Banyak gitu, Bu. Banyak, ini kan ada juga nih. Banyak. Nih. Itulah akibatnya, penyakitnya dalam tanah kami lihat kan. Menurut pengalaman kami sekarang ini, itu macam tanaman-tanaman kami itu mudah mati. Mati itu bukan mati tua gitu, kita masuk setengah dari umur. Paman macam nilam, belum bisa dipotong, sudah dipotong karena mati. Mati itu bukan mati serentak, enggak. Sana 1 batang, sini 1 batang. Nah, gitulah kematiannya tuh. Macam semua itu tanaman kami itu macam pinang juga gitu, durian gitu, coklat juga gitu. Semua pokoknya apa yang kami tanam gitu penyakitnya. Itu kita tuh misalnya kita punya sawah 1 hektar itu mencapai 20 kunca hasilnya. Tapi kalau sekarang kok enggak, kalau dibanding kalau turunnya 3 kali turun pun nggak bisa kita bilang 3 kali lipat turun pun. Jadi kalau dulu tuh kami tuh padi itu bisa untuk dijual untuk keperluan kebutuhan lain, kalau sekarang apa yang dijual?
nggak ada hasil. Maunya kami yang beli beras. Karena kami masalah pertaniannya tuh nggak, mungkin bodoh ya Bu. Iya, karena lahan ada. Tapi kenapa kami penghasilannya kok sedikit? Karena hutan kalau sering ditebang bisa air itu bisa tertahan. Kayak kan kalau hutan udah banyak, udah gundul gitu kan. Dulu hutannya nggak pernah seperti hutan sebelah ini, airnya maju karena hutannya nggak ditebang gitu. Hutannya masih bagus kan, nggak ada ditebang oleh orang-orang ini, orang desa lah maksudnya. Yang dulu. Sekarang terasa kita nggak enak lagi lah, nggak bagus lagi. Bendungan air nggak begitu lagi kan, udah banyak menyimpang-nyimpang airnya. Karena hutannya udah tandus, sudah ditebang orang dulu. Kita punya rencana kegiatan yaitu di Desa Pucuk Lembang. Barangkali untuk hari ini, pada rencana kegiatan hari ini tim yang akan terbanyak yang kita berangkat ke Pucuk Lembang. Mudah-mudahan begitu juga nanti di Pucuk Lembang, bahwa harapan yang besar juga di masyarakat itu bisa terwujud seperti yang ada di Pasir Lembang dan Durian Kawat. Itu satu. Kedua, barangkali dengan raminya kita, barangkali kan pasti banyak juga tingkah-tingkah kita yang barangkali ini yang perlu juga kita pertimbangkan. Jangan sampai itu daerah-daerah yang agak terisolir, sehingga tingkah laku kita ini kami berharap kita jaga masing-masing. Saling mengingatkan di mana hal-hal yang tidak sesuai dengan adat dan budaya itu paling tidak bisa kita hindari. Desa kami jauh dari ibu kota, termasuk dusunnya Pucuk Lembang, Kecamatan Kelut Timur. Jalannya menaiki gunung-gunung, berbuntu-buntu ya. Naik gunung itu kan berbatu-batu, batu besar itu. Dah tuh jalannya kalau musim kemarau ini kalau naik enak sedikit, enak kali mana ada. Tapi kalau musim hujan, mungkin keadaannya jalan, kalau mau naik jalan sepedanya nggak bisa. Wah, ini kalau hujan nih kacau nih. Oh, kacau. Licin kan? Waspadalah. Kalau proses menuju ke Pucuk Lembang ini yang paling berat kami rasa dari 3 desa dampingan kami, Pasir Lembang, Durian Kawan, Pucuk Lembang yang paling parah jalannya. Ini juga menjadi salah satu kendala bagi asisten lapangan sendiri. Jadi saat ini kita hanya menyewa atau merental kereta, itu pun kereta kawan-kawan yang sudah dikenal karena sudah akrab, jadi mereka nggak apa-apalah demi katanya gitu kan. Tapi kalau memang untuk khusus sewa itu tidak ada. Kenapa? Karena
arah menuju Pucuk Lembang sendiri jalannya sangat rusak, terjal, sekali sekali curam-curam. Terus karena sekarang dalam proses pembangunan kayaknya sebagian jalan, jadi debu itu di mana-mana, panas, terus batu-batunya besar-besar. Tapi kalau hujan pun juga lebih parah karena licin. Waktu pengalaman pertama kami kemari juga sangat-sangat sedih karena pada saat musim hujan, dan kadang kita ya pegangan yang kuat lah supaya jangan jatuh. Kenapa pemilihan lokasi 3 desa ini seperti Pucuk Lembang, Durian Kawan, khususnya Dusun Tanah Menggu dan Labah Rambung, serta Pasir Lembang itu karena berhubungan konservasi orangutan, bahwa di 3 daerah ini ada penelitian-penelitian sebelumnya itu menetapkan bahwa daerah ini tempat populasi orangutan. Jadi sehingga itu menjadi suatu simbol satwa yang dilindungi. Hubungannya selama ini, karena kalau misalnya hutan terganggu, otomatis populasi dan habitatnya akan terganggu juga, sehingga kepunahan orangutan itu semakin cepat. Karena itu adalah simbol, makanya itulah kita gunakan simbolnya itu untuk menyelamatkan hutan. Sebetulnya fungsi kita ini hanya bagaimana menyelamatkan hutan dan masyarakat bisa ekonominya meningkat dan tidak mengganggu hutan lagi. Bedah kitanya kuda dengan negeri cabai tapi supaya jaya tak jaga dusun gampung dengan negeri. Sabe tapi hutan angon rimba, sabe jaga udangan malam, wahai urakan Tuhan angon muda, beli nangong lagi nyo macam. Jaga lingkungan di bersama-sama. Jangan jauh kesimpulan ini. Udara. Kedua jadi ya, dari mana ya? Dari Bu aja. Ya. Jadi ketua kelompoknya tadi ditentukan di sini. Harapan kita kemarin setelah mereka kita latih TOT di Bukit Lawang, ini bisa mengimplementasikan, membantu kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa beginilah sistem penggalian potensi desa yang ada di desa kita. Ini akan tetap dibantu oleh asisten lapangan untuk lebih memperjelas kepada masyarakat. Pada hari ini kita sudah 2 hari melakukan kegiatan di desa. Yang pertama di Desa Durian Kawan. Di sana kita sudah melakukan tahapan SLA, yaitu presentasi peta, presentasi kalender musim, presentasi analisa kecenderungan, sama transek. Di dalam peta sendiri, masyarakat merasakan bahwa mereka sangat bangga karena pada akhirnya mereka berhasil membuat peta, karena selama ini mereka beranggapan diri mereka tidak sanggup atau tidak mampu. Tapi sesudah melakukan proses pemetaan, ada rasa bangga yang tercipta di diri masyarakat sendiri, dan mereka yang dulunya tidak mengetahui di mana batas-batas wilayah, di mana posisi kebun, sekarang yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Dan rasa bangga itu menimbulkan sebuah kesadaran untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga sumber daya alam di desa sendiri. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu yang memaksa mereka untuk tidak menjaga hutan, inilah sekarang yang menjadi masalah di desa atau yang perlu dicari solusinya. Sebagian belum memahami kenapa kita buat tujuan membuat kalender itu apa. Kalau sudah tahu, benar-benar tahu tujuannya apa, pasti.
Sekarang kami berada di Pucuk Lembang dan semalam juga sudah melakukan pemetaan desa dan kalender musim. Nah, kalau untuk peta sendiri sepertinya kalau di Pucuk Lembang ini tidak ada masalah. Karena mungkin bapak-bapaknya seperti ada yang terlibat kepala dusun, Pak Rusli, jadi itu mungkin sangat membantu dalam proses membuat peta itu sendiri. Tapi kalau di ibu-ibunya di kalender musim mungkin karena ini pengalaman pertama mereka berkegiatan bersama, bagaimana cara bekerja sama dalam kelompok. Masih namanya juga proses belajar. Jadi ada permasalahan sedikit seperti tidak ada kekompakan. Masih rasa ego itu masing-masing masih punya sangat tinggi. Jadi semalam coba kita cairkan, kita diskusi lagi dengan kelompok. Dan alhamdulillah mereka mulai memahami bahwa intinya dalam membuat suatu kegiatan itu yang penting adalah paham tujuannya apa, jadi kedepannya juga bisa melakukan dengan baik. Kalau di Transek sendiri dibagi dalam 3 kelompok. Ada kelompok pertama itu masalah sawah dan air, kelompok kedua itu masalah hutan dan kebun, yang kelompok 3 pemukiman dan jalan. Di sini mereka mencoba untuk menelaah atau melihat secara langsung kondisi di lapangan. Sebenarnya sawah itu seperti apa? Seperti hama apa saja yang ada di sana. Mungkin selama ini mereka sudah mengetahui kondisi sebenarnya di desa mereka, tapi mungkin selama ini ada yang terlupakan, hal-hal kecil yang tanpa mereka sadari itu sebenarnya bisa merusak. Nah, itu yang kami coba gali, permasalahan inti atau yang mendasar, yang sangat mendasar. Nah, bersama siapa ini Pak bekerja samanya? Itu bersama anggota Alif. Nah, menurut Bapak ada keuntungan sampai sejauh ini saya tahu 2 bulan berjalan ada. Menurut kami, kalau itu memang berjalan lancar, memang itu besar keuntungan bagi masyarakat Dusun Tanah Menggugu itu kira-kira. Harapannya Pak? Harapan kami itu kalau menurut dibilang Ibu Juli itu harapan kami jembatan bambu. Jembatan bambu itu kami itu belum tahu apa akhir-akhir itu. Mungkin kami yang bodoh-bodoh ini yang dulunya belum tahu bagaimana cara untuk lebih maju ke depan. Mungkin karena sekarang ibu atau bapak sudah datang memberitahu masalah ini, mungkin kami besok bisa lebih maju lagi ke depan. Jadi kalau pengembangannya ada di sini, mereka itu sudah mulai mengerti karena kita sering memberitahu apa yang kita dapat di sana itu mungkin menjadi manfaat bagi mereka dan untuk desa. Nah, kegiatan sekarang kami sudah temukan rasa percaya diri. Kami udah rasanya bisa untuk bercita-cita. Kalau dulu enggak. Sekarang mungkin kami juga nanti bisa kayak orang. Udah kayak gitu kan. Mungkin kami juga besok bisa menyekolahkan anak. Mungkin kami juga besok bisa punya kebun coklat 1 hektar 1 orang. Kita perlu pikirkan ke depan bagaimana mengundang daripada pemerintah dan dinas-dinas ke depan, dinas-dinas terkait untuk bisa melanjutkan kerja-kerja kita ke depan. Karena kalau kita tahu bahwa pemerintah adalah orang tua dari masyarakat kita yang ada di desa ini, mudah-mudahan dengan adanya program ini pemerintah bisa langsung membantu masyarakat di desanya dan masyarakat bisa meningkat ekonominya, serta harapan kita menjaga lingkungan dengan kesadaran sendiri itu bisa tercipta. Tak jaga hutun cedara ngon gunung manyang, jaga lingkungan dino cedara menyota jaga ngang hutun ngon gang ampuh. Sabita lindung wahai cedara, ada alam payah gutanya wadudo, kadang hai ada waratuki ena, ada tamu lampu tingku hanale.